Selamat datang di Jefrian Goro Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada review materi dengan tema pink. Kalau tema pink berarti tema tentang abdi negara. Nah, kali ini kita melakukan review terhadap materi pegawai negeri sipil. Sebagaimana teman-teman yang sudah menonton, memberikan pendapat, memberikan komentar, memberikan saran kepada kami, Jefrian Goro Channel, agar melakukan review lanjutan pada materi tentang pegawai negeri sipil. Khususnya pada peraturan yang baru, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, pada pasal lanjutan, dia membahas tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin pegawai negeri sipil. Apa saja yang menjadi hukuman disiplin pegawai negeri sipil? Baik, kita simak. Tingkat hukuman disiplin ini terdiri atas 3. Biar supaya gampang, saya memberikan kode hijau, kuning, kemudian merah. Hijau berarti hukuman yang sifatnya ringan, kemudian kuning untuk lebih mudah kita memahami sebagai disiplin sedang, hukuman disiplin sedang. Kemudian yang ketiga adalah hukuman disiplin berat yang warnanya sudah merah. Ibarat ini seperti lampu lalu lintas. Jadi sebagaimana kita setiap hari kita pergi ke tempat kerja, anak kita pergi ke sekolah misalnya, kita akan ketemu dengan situasi di mana ada lampu lalu lintas. Ada hijau, kuning, dan merah. Tetapi ini bukan indikasi untuk ke politik karena kita sedang berbicara tentang pegawai negeri sipil. Nah, kemudian jenis hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil ini terbagi pada bagian berikut ini, yakni jenis hukuman disiplin ringan. Ini terdiri atas teguran lisan, lalu kemudian ada yang namanya teguran tertulis, lalu kemudian yang ketiga adalah pernyataan tidak puas secara tertulis. Ini 3 ini termasuk dalam jenis hukuman disiplin ringan. Jadi supaya lebih gampang, kalau lihat regulasinya di peraturan pemerintah, memang dia sifatnya terstruktur ya, atau berkesinambungan. Kalau kita buat dalam bentuk bagan atau dalam bentuk tabel seperti ini, biar supaya teman-teman penikmat atau ingin mendalami materi tentang pegawai negeri sipil itu lebih mudah gitu ya. Sekali lagi, materi kita di-set atau dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dinikmati ilmu ini dalam keadaan rebahan, santai, dalam keadaan sedang memasak, sambil mutar video ini, atau pada saat berkendaraan tanpa harus terfokus melihat visualisasi dari materi. Jadi cukup mendengar dengan baik, insya Allah materi ini akan tersampaikan. Kita lanjut. Selain jenis hukuman disiplin ringan, ada juga yang namanya jenis hukuman disiplin sedang yang saya sudah beri kode berwarna kuning sebagai kode hati-hati. Nah, bentuknya ada 3, yakni pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Kemudian yang kedua adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. Kemudian pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Sama-sama 25%, tetapi dibedakan pada durasi pemotongan, yakni 6 bulan, kemudian 9 bulan, kemudian 12 bulan. Kemudian jenis hukuman disiplin berat. Jenis hukuman ini terdiri atas 3 juga. Yang pertama adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah, jadi 1 tingkat aja, nggak sampai 2 tingkat, selama 12 bulan. Kemudian yang kedua adalah pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.
Kemudian yang ketiga adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Semoga dijauhkan teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, ini sebagai awal aja dulu pada prinsipnya bahwa ternyata seorang pegawai negeri sipil tidak boleh sembarang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau melakukan pelanggaran ya terhadap larangan-larangan yang sudah diatur. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu atau pada review materi sebelumnya, bahwa penting sekali seorang pegawai negeri sipil patuh terhadap yang namanya kewajiban dan larangan. Nah, sebelum lanjut, teman-teman sekalian, seperti biasa, bagi yang belum subscribe, dimohon kesediaannya, sedekahnya untuk dapat berbagi support melalui subscribe. Jika suka dengan konten ini, dapat memberikan like, tanda jempol. Jangan lupa menghidupkan notifikasi lonceng ya, aktif biar supaya teman-teman dapat terupdate dengan informasi-informasi terbarukan melalui konten-konten yang kami buat. Lalu kemudian konten ini sebagaimana yang sudah ditanyakan oleh salah satu penonton ya pada review materi yang lalu, apakah boleh di-download? Masih minta izin lagi. Jawabannya adalah boleh, halalan thayyibah. Ini sengaja dibuat materi-materi ini direview dimudahkan agar supaya teman-teman dapat melakukan yang namanya download ya. Download bisa melalui download YouTube atau melalui download link menggunakan Chrome ya atau pengunggah yang lain. Mudah-mudahan ilmu ini akan semakin bermanfaat. Dan bagi yang sudah subscribe, yang istiqomah masih bersama kami melalui channel Jeffrian Goro Channel, melalui tema-tema yang ada, kami ucapkan terima kasih banyak, hatur nuhun, semoga selalu diberikan kemudahan. Kita lanjut ya. Nah, kita fokus dulu ke warna ya. Tadi saya sudah bagi ke hijau, kemudian yang kuning dengan yang merah. Nah, yang hijau adalah ringan, kemudian yang kuning adalah yang sedang, kemudian yang merah adalah yang berat. Apapun hukumannya sebenarnya, mau ringan, mau sedang maupun yang menengah atau yang berat ya, sama aja. Tetapi penting bagi kita untuk supaya taat ya dengan kewajiban dan tidak melakukan pelanggaran. Nah, bagian A, hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang apabila pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja. B. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Selanjutnya, hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Hampir nyanyi lagi ya. Apabila pelanggaran itu atau pelanggaran tadi berdampak negatif pada unit kerja. Intinya adalah dampak negatif ini jangan sampai benar-benar kelihatan atau muncul. Nah, tetapi alangkah baiknya sebelum dinilai atau dianggap bahwa ini berdampak negatif, maka sebenarnya kita sebagai pegawai negeri sipil sudah dapat melakukan timang-timang ya, sudah dapat melakukan pematangan terhadap apa yang akan kita lakukan, apakah ini akan dianggap melanggar atau tidak. Selanjutnya, hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Kelima, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Dan keenam, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Pasti teman-teman sekalian, dari poin A sampai F ini yang saya bacakan atau saya sampaikan ini tanya-tanya, apa maksudnya dari kalimat-kalimat yang dibaca? Ini maksudnya gini, kan sudah kita review pada
materi sebelumnya atau pada video sebelumnya. Jadi teman-teman lihat dulu, bagi yang baru kali ini nonton video ini, nonton dulu video yang sebelumnya tentang kewajiban dan larangan pegawai negeri sipil. Di situ saya terangkan tentang apa saja menjadi kewajiban dan apa yang menjadi larangan. Sedangkan ini kewajiban sudah disampaikan tadi dari poin pertama sampai poin F. Itu apabila kewajiban tadi dilanggar, ya, dilanggar sehingga berdampak negatif pada unit kerja si pegawai negeri tadi, maka dikategorikan sebagai hukuman disiplin ringan. Ya, tadi di awal juga sudah kita sampaikan gitu ya teman-teman ya. Kemudian, selain melanggar terhadap kewajiban, hukuman disiplin ringan juga dikenakan kepada PNS yang tidak memenuhi ketentuan. Nah, ketentuan apa saja itu? Yang pertama, dia harusnya mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seorang dan atau golongan. Nah, kalau dia melanggar, kemudian berdampak negatif pada unit kerjanya, ya, maka otomatis dia akan mendapatkan hukuman disiplin ringan. Begitu ya kira-kira cara memaknainya. Kemudian, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berdampak pada unit kerja berupa 1. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam setahun. Jelas ya? Kemudian yang kedua, teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Sekali lagi ya, tanpa alasan yang sah. Secara kumulatif. Secara kumulatif berarti berurut ya. Selama 4 sampai dengan 6 hari kerja dalam 1 tahun. Dan yang ketiga, pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 sampai dengan 10 hari kerja dalam 1 tahun. Jadi jelas bahwa ketentuan masuk kerja ini sudah ada jam kerjanya, sudah ada ketentuannya. Kemudian jenis-jenis teguran lisan tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis sebagai PNS ini diberlakukan pada ketidakhadiran kumulatif 3 hari, berikut 4 sampai 6 hari, kemudian berikut 7 sampai 10 hari kerja ya dalam setahun. Kemudian hukuman ringan dijatuhkan juga bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Nah, apabila dilanggar masalah penggunaan dan pemeliharaan barang ini, maka jika dia berdampak negatif pada unit kerja, maka dia mendapatkan disiplin ringan. Kemudian, keempat, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Jelas ya? Kemudian, selain hukuman disiplin ringan, teman-teman, dikenakan kepada PNS yang melanggar kewajiban, melanggar juga ketentuan-ketentuan tadi disampaikan. Khusus untuk bagian yang ketiga, dijatuhkan juga disiplin ringannya, hukuman disiplin ringan kepada PNS yang melanggar ketentuan larangan. Sekali lagi, di sini saya buat huruf besar larangan. Ini petanda bahwa akan cocok dengan materi yang sudah direview pada video sebelumnya. Apa saja hukuman disiplin ringan? Yang pertama, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Sekali lagi, berdampak negatif pada unit kerja. Kemudian kedua, melakukan kegiatan yang merugikan negara apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Ketiga, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Keempat, menghalangi berjalannya tugas kedinasan apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Wow, ini sangat terang benderang ya. Kemudian, setelah kita pahami dan sudah dengarkan tadi tentang hukuman disiplin ringan ya, dikategorikan dengan yang warna hijau tadi, supaya lebih spesifik sekarang yang kelompok kuning, yakni hukuman disiplin sedang. Apa saja ketentuannya?
biasa seperti 3 yang tadi ya, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban, berarti ada kelompoknya. Kemudian dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap tidak memenuhinya ketentuan. Kemudian yang ketiga dijatuhkan bagi yang melakukan pelanggaran. Nah, untuk kewajiban yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan atau instansi yang bersangkutan. Kemudian kedua, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, mau nyanyi lagi ya, kesadaran, dan tanggung jawab. Apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Ini lebih spesifik sebenarnya pada pasal 10 ayat pertama huruf A, B, C, D. Kemudian, bagian yang kelima, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ini kan wajibnya. Apabila pelanggaran terhadap kewajiban ini berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, maka baca yang paling atas, hukuman disiplin sedang akan diterimanya. Kemudian bagian keenam, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Dan yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Seseorang PNS akan mendapatkan hukuman disiplin sedang apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Kemudian, hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan. Pertama, menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Nah, pada acara seremoni pengucapan sumpah atau janji pegawai negeri sipil, maka seyogianya seorang pegawai negeri sipil juga harus hadir. Nah, jika dia tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah janji pegawai negeri sipil, maka dia akan dikenai sebagai hukuman disiplin sedang. Apalagi pelanggarannya itu dilakukan tanpa alasan yang sah. Poin A sama dengan poin B, menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Nah, dia dapat hukuman disiplin sedang jika pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah. Kemudian yang ketiga, ketika pegawai negeri sipil mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan atau golongan, apabila pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Kemudian, hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi kategori atau perintah untuk melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional. Hukuman disiplin sedang juga berlaku bagi pegawai negeri sipil yang masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 sampai dengan 13 hari kerja dalam 1 tahun. Kemudian, sanksi disiplin sedang juga berlaku untuk PNS di mana pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%
selama 9 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 hari sampai dengan 16 hari kerja dalam 1 tahun. Dan yang ketiga, pemotongan tunjangan kinerja atau tukin sebesar 25% selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 hingga 20 hari kerja dalam setahun. Wow, ini ada pemotongan seperti ini kan, jadi gak enak. Lebih bagus kita potong bebek angsa, masak di kuali, kita makan supaya badan sehat. Tapi kalau ada pemotongan seperti ini bisa turun imun saudara, sehingga perlunya kita sebagai pegawai negeri sipil agar supaya masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang sudah diatur di instansi kita. Kemudian, sanksi disiplin sedang dijatuhkan juga jika PNS ini menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Artinya ketika dia tidak menggunakan atau memelihara barang dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian ada dampak negatif terhadap instansi yang bersangkutan, maka sudah dia dapat disiplin hukuman ini. Kemudian, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Nah, jika terjadi dampak negatif pada instansi yang bersangkutan, maka tentu PNS tersebut dia akan mendapatkan hukuman disiplin sedang. Kemudian hukuman disiplin sedang juga, tadi di awal saya sampaikan ada kewajiban, ada ketentuan, ada juga larangan. Jika dia melanggar larangan ini, ya, atau tidak mematuhi larangan ini, maka dia akan mendapatkan hukuman disiplin sedang. Pertama, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, maka dia akan mendapatkan hukuman disiplin sedang. Kedua, melakukan pungutan di luar ketentuan. Apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan atau instansi yang bersangkutan, maka dia akan mendapatkan hukuman disiplin sedang. Disiplin sedang juga untuk hukuman ini itu berlaku jika melakukan kegiatan yang merugikan negara apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Yang keempat, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Kelima, jika dia melanggar ketentuan di mana melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, maka dia akan mendapatkan hukuman atau sanksi disiplin sedang. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Kemudian yang ketujuh, memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Kalau di konten sebelumnya saya sampaikan semua calon. Ini saya benarkan, tetapi saya mengingatkan tidak semua calon ya, maksudnya calon istri, calon suami tidak masuk dalam kategori ini. Jadi ketika seorang pegawai negeri sipil dilarang untuk memberikan dukungan kepada semua calon-calon yang saya sampaikan tadi, maka ketika dia melanggar, dia akan mendapatkan hukuman disiplin sedang. Nah, nanti akan kita review lagi pada konten atau video berikut tentang siapa saja sih yang berhak memberikan hukuman, siapa ke siapa. Apakah bisa menghukum diri sendiri? Apakah bisa menghukum atasannya? Atau atasan dalam level mana yang bisa menghukum bawahan pada level mana? Oke, nanti tinggal disimak. Kemudian yang hijau sudah, merah kuning sudah, sekarang kita masuk ke yang merah, hukuman disiplin yang berat ya. Ini yang berat ini dijauhi. Kalau bisa jangan sampai terjadi.
Yang kuning begitu, yang hijau juga begitu, yang ringan, yang sedang. Jangan sampai dilanggar ya teman-teman sekalian. Nah, hukuman disiplin berat ketentuannya adalah wajib bagi pegawai negeri sipil setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi, dan atau negara. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara. Kemudian yang ketiga, melaksanakan, jadi wajib bagi PNS melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara. Poin A, B, poin C, jika ada dampak negatif dari pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang disebutkan tadi pada unit kerja, pada instansi atau negara, maka dia akan dibebankan hukuman disiplin berat. Nauzubillah, semoga dijauhkan. Kemudian, selain 3 tadi, kewajiban pegawai negeri sipil menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, apabila dilanggar, kemudian pelanggaran tadi berdampak negatif pada negara, disiplin berat. Nah, gitu ya. Kemudian melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara, maka jika ini dilanggar, kemudian ada dampak negatif pada negara, dia akan mendapatkan disiplin berat. Kemudian, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara. Kemudian, hukuman disiplin berat pada bagian G atau ke-8, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara. Terlalu panjang ya. Simpelnya adalah PNS dia wajib simpan rahasia jabatan dan diusahakan rahasia ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu tidak dikemukakan kepada orang sembarang atau kepada siapa saja. Dan jika ini dia langgar dan kemudian memberikan dampak negatif sehingga negara rugi akibat kebocoran informasi atau kerahasiaan jabatan, maka tentu dia akan mendapatkan hukuman disiplin berat ya, brother. Kemudian PNS wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Ini sudah final. Apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan penempatan ini dan lalu kemudian berdampak negatif pada negara, maka dia akan mendapatkan hukuman disiplin berat. Jadi hati-hati ya teman-teman sekalian. Kemudian selain pelanggaran terhadap kewajiban, hal-hal lain yang dianggap juga bisa dilanggar lalu kemudian mendapatkan hukuman disiplin berat, diantaranya mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan atau golongan. Apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan atau pemerintah, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Sebagaimana yang pernah kita ulas sebelumnya, bahwa setiap orang itu punya yang namanya kepentingan, baik dia pribadi, orang lain, atau dia dalam kelompoknya atau dalam komunitasnya. Ada visi misi, ada kepentingan. Maka tetap diupayakan, dahulukan dulu kepentingan negara daripada kepentingan selain kepentingan negara. Dan apabila pelanggaran itu kemudian berdampak negatif pada negara atau pemerintah, maka dia pasti akan mendapatkan hukuman disiplin berat. Kemudian, ketentuan bagi seorang pegawai negeri sipil adalah melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara. Dia tahu bahwa ada ini kayaknya membahayakan. Misalnya
ada orang melakukan tindakan pembobolan terhadap keuangan negara, atau misalnya ada korupsi ya di lingkungan kerjanya dilakukan oleh orang di sekitarnya, apakah bawahan kah atau teman sejawat atau atasan, dan dia tahu, maka patut bagi dia untuk segera melaporkan kepada atasannya atau kepada yang berwenang di atasnya lagi apabila dia mengetahui ada hal yang membahayakan keamanan atau merugikan keuangan negara gitu. Nah, apabila dia tidak melakukan, membiarkan, lalu kemudian karena pembiaran atau malah dia kerjasama sehingga mengakibatkan adanya dampak negatif bagi negara, jadi negara atau pemerintah rugi ya gara-gara kejadian ini, maka si PNS ini akan mendapatkan hukuman disiplin berat. Kemudian PNS juga memenuhi ketentuan untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya. Ini penting sekali ya untuk melaporkan harta kekayaan. Kemudian bagian keempat adalah masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Ini penting. Tadi sudah disampaikan tentang masalah jam kerja dan ketentuan jam kerja. Yang ringannya gimana? 369. Kemudian yang sedangnya gimana? Sekarang yang berat, teman-teman sekalian. Nah, perhatikan baik-baik ya, dengar baik-baik. Pertama, penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah, cuma satu tingkat, selama 12 bulan bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah secara kumulatif ya, selama 21 sampai 24 hari kerja dalam 1 tahun. Jadi lingkupnya batasannya 1 tahun. Jadi dalam setahun ada 21, 22, 23, 24 secara berurut ya, tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka dia akan diturunkan jabatan 1 tingkat lebih rendah untuk masa 12 bulan. Sayang ya. Kemudian ketentuan bagi PNS pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah ya, secara kumulatif selama 25 hingga 27 hari kerja. Ingat ya, hanya hari kerja ini semua acuannya, bukan hari kalender, tapi hari kerja. Dalam apa? Dalam 1 tahun. Kemudian yang ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun. Jadi patronnya adalah 28 ke atas. Kemudian yang keempat adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja. Ini lumayanlah dapat hukuman disiplin berat ya. Semoga dijauhkan teman-teman. Kemudian yang terakhir untuk pemenuhan ketentuan, menolak segala bentuk pemberian. Ya, menolak segala bentuk, jadi nggak usah ditaruh lagi. Kalau yang kecil gimana Pak? Sama aja. Yang besar sama aja. Yang sedang, nah, Vetivera ya, yang sedang-sedang aja. Sama aja. Jadi mau bentuknya gimana, apapun itu namanya pemberian yang terkait dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan dia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dia langgar ini, maka dia akan mendapatkan hukuman disiplin berat. Jangan ya. Kemudian setelah kita paparkan tentang hukuman disiplin berat untuk yang melanggar kewajiban, yang melanggar ketentuan. Nah, sekarang ini garis besarnya, yang melanggar larangan. Sudah dikasih tahu nggak boleh ya, tapi dilanggar lagi juga. Yang pertama adalah menyalahgunakan wewenang. Jika wewenang yang telah diberikan disalahgunakan, maka dia akan mendapatkan hukuman disiplin berat. Kemudian yang kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional
tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian, aduh ngeri ya, ini akan mendapatkan hukuman disiplin berat. Kemudian bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat, LSM, asing, kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi ada kata kecuali, berarti boleh selama ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Tapi kalau dia bekerja menurut kehendak dia, menurut kemauan dia, tanpa ada kejelasan atau izin ya, atau penugasan dari pejabat pembina kepegawaian, maka tentu ini pelanggaran yang berat, saudara. Jauhkan. Kemudian, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, pokoknya yang berharga semua deh, milik negara, secara tidak sah. Jadi akuisisi terhadap fasilitas-fasilitas negara termasuk dokumennya dia ambil ya, secara tidak sah tentunya. Maka jika pelanggaran berdampak negatif pada negara, rugi negara atau pemerintah, maka dia akan mendapatkan hukuman disiplin berat. Kemudian, yang keenam, melakukan pungutan di luar ketentuan. Apabila pelanggaran ini berdampak negatif pada negara atau pemerintah, tentu dia akan mendapatkan sanksi berat. Kemudian, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Kemudian, meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Jauhkan ya. Minta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, maka dia akan mendapatkan hukuman disiplin berat. Lalu, hukuman disiplin berat yang bagian berikut adalah memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dengan cara bertindak sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, bertindak sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas milik negara, kemudian membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Ini berat, brother. Jangan ya, jangan dilakukan. Dihindari. Kemudian bagian keempat, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh, saudaraku. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai negeri sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Ini juga tidak boleh. Ini dilarang ya. Jadi kalau dilanggar dapat hukuman berat. Kemudian memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk ya kepada calon. Dihindari. Intinya adalah pegawai negeri sipil harus netral. Dia harus tetap menjaga independensi dia sebagai kelompok orang yang tidak berpihak, tetapi takar atau nilai pengabdian dia terhadap negara juga sangat besar dan tidak bisa diragukan. Pada intinya semua orang ini kalau dia melaksanakan kewajiban dengan baik tidak dilanggar, kemudian larangan juga tidak dilanggar, ketentuan-ketentuan lain yang sudah diatur juga tidak dilanggar, ya sudah, dia selamat, karirnya jadi bagus dan insya Allah menjadi PNS yang banyak pahala karena memang dia bekerja untuk negara. Dia cintai negaranya, dia bekerja untuk negaranya, maka mudah-mudahan akan menjadi penyempurna atau penambah derajat keimanan dia. Karena mencintai negara adalah bagian dari iman. Nah, hukuman disiplin yang ringan, yang sedang, kemudian yang berat sudah kita uraikan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami, kemudian makin siap untuk bisa terus memelihara
mengasah diri menjadi pribadi yang selalu taat kepada kewajiban dan menjauhi segala larangan pegawai negeri sipil sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang sudah ditekan baru-baru oleh Presiden Republik Indonesia. Demikian review tentang disiplin atau hukuman terhadap pegawai negeri sipil, baik tingkat maupun jenis hukumannya. Dijauhkan ya, mudah-mudahan tidak akan mengalami hal-hal yang buruk. Demikian dari Jeffrian Gor Channel, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.